Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Malik bin Rabi'ah. Imam Malik bin Rabi'ah berkata, ini tata cara bagaimana kita berbakti kepada orang tua ketika orang tua kita sudah wafat, ketika orang tua kita sudah meninggal, apa yang kita lakukan. Dan yang kedua adalah kenapa doanya ibumu itu lebih mustajab daripada bapakmu. Bapakmu tager payah saya doa, ndak mustajab. Ibumu sekali doa kok mustajab. Kenapa kok bisa seperti itu? Ini dalam kitab Ihya halaman 236. Kita sering ngaji Ihya. Karena dawe para ulama, man lam yaqra'il Ihya falaisa minal ahya. Orang yang enggak pernah baca Ihya, maka dia bukan termasuk orang yang hidup. Lah kalian di sini biar hidup. Itu ya. Wa qala Malik bin Rabi'ah, Imam Malik bin Rabi'ah mengatakan bainama nahnu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari saya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idja'ahu rajulun min Bani Salamah. Tiba-tiba ada seorang laki-laki dari kabilah Bani Salamah. Faqala, kemudian laki-laki itu berkata, ya Rasulullah, hal baqiya alayya min birri abawiyya syai'un abarruhuma ba'da wafatihima. Apakah masih ada kebaikan-kebaikan yang bisa saya lakukan ya Rasul kepada orang tua saya setelah orang tua saya wafat? Kalau orang tua saya masih hidup ya Rasul, saya masih bisa melakukan kebaikan. Saya ajak ke Keraksan, saya ajak ke kota, saya ajak ini, saya belikan ini. Ini kebaikan yang bisa saya lakukan ketika orang tua masih hidup. Sekarang ya Rasul, masih adakah kebaikan-kebaikan yang bisa saya lakukan agar orang tua saya senang, agar orang tua saya bahagia? Kemudian Kanjeng Nabi menjawab, qala na'am, ya ada. Apa yang pertama? As-salatu alaihima. Yang pertama, mendoakan kedua orang tua. Mendoakan kedua orang tua. Bahkan dalam hadisnya itu gimana? Ada 3 hal itu apa awalnya? Ada 3 hal yang dimana apa? Salah satu ada 3 hal kalau orang itu mati, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin iku lho. Ya. Kalau orang itu mati maka akan terputus semua amalnya kecuali 3. Yang terakhir apa? Awaladin salihin yad'ulah. Anak soleh yang mendoakan kedua orang tua. Bahkan guru saya mengatakan, anak itu dikatakan anak yang soleh, anak yang bagaimana? Yang mendoakan kedua orang tua. Kalau ada orang rezekinya tidak lancar, itu biasanya dia kurang mendoakan kedua orang tuanya. Ditorai, dititeni ya, diinget-inget. Kalau ada orang rezekinya kehidupannya itu kok tidak lancar, berarti dia kurang mendoakan kedua orang tuanya. Yang pertama adalah as-salatu alaihima, mendoakan kedua orang tua. Jangan sampai lupa kamu ya, mulai sekarang dibiasakan, santri dibiasakan mulai sekarang, selesai sholat dibiasakan membaca Fatihah, kirim Fatihah kepada orang tuanya. Saya itu enggak pernah loh ya, selesai sholat orang tua tidak saya bacakan Fatihah, itu pasti. Nah kamu harus terbiasa seperti itu, membalas baik budinya orang tua kita, agar orang tua kita bahagia ba'da wafatihima kalau orang tua kita sudah meninggal. Wal istighfaru lahuma, kemudian yang kedua adalah menistighfarkan, memintakan ampun dosa-dosanya orang tua. Makanya Kanjeng Nabi pernah dawuh umat Islam itu aneh, mati bawa dosa, terkadang besok dibangunkan di akhirat
itu sudah habis dosanya. Mati bawa dosa ya. Ada orang mati sholatnya bolong-bolong, dosanya banyak. Ada orang mati puasanya bolong-bolong, dosanya banyak. Tapi anaknya setiap hari memintakan kepada Allah, ampuni ya Allah, ampuni ya Allah, ampuni ya Allah. Andaikan dosanya 1000, kalau setiap hari diambil sedikit, habis juga dosanya. Makanya Kanjeng Nabi pernah mengatakan, sungguh mengherankan umat ini. Mati bawa dosa banyak, dibangkitkan kadang dosanya sudah habis ya. Orang tua akan bahagia kalau kita membaca istighfar untuk kedua orang tua. Makanya setiap hari selesai sholat bacanya apa? Rabbighfirli wali walidayya. Allahumma ghfir lana dzunubana wali walidayya. Wali walidayanya jangan ditinggal. Mengistighfarkan, memintakan ampun, doa pengampunan untuk orang tua. Kemudian yang ketiga, wa infadhu ahdihima. Yang kedua adalah melanjutkan, meneruskan janji-janjinya orang tua. Janjinya orang tua itu apa maksudnya? Kalau orang tua kamu pernah berjanji kepada teman kamu kemudian belum sempat melakukan, maka kamu yang melakukan itu membuat orang tua kamu senang. Ya, si Dimas, seumpama orang tuanya meninggal, terus punya janji. Apa janjinya orang tuanya? Saya pengen membangun masjidnya di daerah sana, nak. Dilalah Dimas dikasih rezeki lebih oleh Allah, bapaknya belum sempat. Maka si Dimas membangunkan masjid, itu adalah sesuatu hal yang menyenangkan orang tua. Tapi saya masih ingat dulu, guru saya itu pernah pesan ketika almarhum Kiai Barongan Abah ini wafat. Itu dipanggil ini anak-anak, dipanggil. Termasuk saya, dipanggil semua. Terus dikasih tahu. Kalau ingin menyenangkan orang tua, Kanjeng Nabi dawuh infadhu ahdihima. Apa? Teruskan perjuangannya orang tua kamu. Penerus pondok itu biasanya kalau sudah 3-4 itu kadang-kadang tukaran. Biasanya. Punya anak berapa itu? Bapaknya mati, anaknya rebutan tukaran. Lah, itu diperingatkan dulu. Wa infadhu ahdihima. Jok tukaran. Kalau tukaran berarti kamu tidak meneruskan perjuangan orang tua. Coba sekarang saumpama ini ya, Faiz punya masjid, masjidnya besar, punya anak 4, rebutan. Saya. Loh, Faiz dulu itu membuat masjid kesulitan, punya santri banyak kesulitan, bangunnya kesulitan. Lah kok anaknya rebutan? Itu berarti tidak melanjutkan keinginan kedua orang tua. Jadi kalau ada anak tukaran, rebutan warisan, rebutan ini, berarti dia sungguh menyakiti hatinya kedua orang tuanya. Kemudian yang keempat, wa ikramu sadiqihima. Memuliakan teman-temannya bapaknya, orang tuanya. Memuliakan orang-orang yang dulu pernah dekat dengan orang tua kamu. Jangan sampai orang-orang dulu yang pernah dekat dengan orang tua kita malah dimusuhi sama kita. Saya pernah tuh berkali-kali. Tadi malam malah saya ketemu. Saya tadi malam pengajian itu di Bondowoso itu. Ketemu dengan orang yang umurnya 76 tahun. Saya cium tangannya karena saya merasa ini adalah temannya orang tua saya. Sehat orangnya. Malah ngasih ijazah ke saya. Apa ijazahnya? Makan biar enggak kenyang-kenyang. Ini kalau dipegang Faiz ini bahaya ini. Dia cerita dulu dia punya guru saya itu katanya dia, guru saya ini Gus setiap hari harus mendatangi 6 tempat. Lah setiap hari daripada 6 tempat itu Gus, dia harus makan. Kalau orang normal makan 1 kali 2 kali sudah enggak kuat perutnya. Karena disiapkan makanan, kalau enggak dimakan biasanya yang punya rumah akan sakit hati. Loh, ternyata kiai ini enggak mau makan makanan saya.
Akhirnya punya amalan setiap makan nggak kenyang. Jangan sampai santri punya ini, wah bahaya Bu Suci. Bu Suci tekor karena dia yang masak. Ya. Wa ikramu sadiqihim, memuliakan teman-temannya, bapak-bapaknya itu siapa? Cari bapak-bapaknya kamu itu punya teman namanya siapa? Cari, dimuliakan. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Sayyidah Khadijah meninggal, itu ketika Kanjeng Nabi membuat jenang, itu yang diingat siapa? Teman-temannya Sayyidah Khadijah. Ini kasihkan temannya, oh itu temannya Khadijah, kasih, oh itu temannya Khadijah, kasih. Kanjeng Nabi memuliakan teman-temannya Khadijah. Sampai Sayyidah Aisyah yang tidak pernah bertemu dengan Khadijah, itu enggak pernah cemburu kepada istri-istri Kanjeng Nabi yang lain kecuali dengan Khadijah. Padahal tidak pernah ketemu dengan Khadijah. Ini istimewa Khadijah. Nah, kamu kalau ingin menyenangkan orang tua, senangkan teman-temannya, bapak kamu. Tapi ingat, teman dalam kebaikan. Kalau bapak kamu punya teman meletok togel bareng, lo jangan. Tak teruskan ya, bapak dulu suka beli togel, kita meneruskan perilaku perbelian togelan. Ini enggak boleh. Ya. Terus yang terakhir, wasilaturrahim allati la tusalu illa bihima. Menyambung persaudaraan yang mana saudara-saudara itu tidak akan bisa bersambung kecuali lewat bapak kamu tadi itu. Kamu karena neruskan. Artinya kepada siapa? Saudara-saudara dari bapakmu. Bapakmu punya saudara, bapakmu punya saudara ini, bapakmu kan ini masuk akal loh ya. Karena biasanya kalau bapak itu mati, bapak itu kalau masih hidup kan ngajak nih. Ayo nak silaturahim ke rumahnya ini, ayo nak silaturahim ke rumahnya ini. Bapaknya kalau biasanya mati, itu anaknya kalau malesan gak didatangi itu saudara-saudaranya. Makanya bapak mati dulu siapa yang disambung silaturahim oleh bapaknya, kalian teruskan. Maka itu dapat menyenangkan kedua orang tua kamu yang sudah meninggal. Ini istimewa ini. Dawai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi kebaikan yang didawuhkan Kanjeng Nabi. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ma ala ahadin idza arada ayyatasaddaqa bi shadaqatin. Seseorang yang menghendaki untuk mengeluarkan hartanya dalam rangka untuk bersedekah, ayyaj'alaha liwalidayhi, maka hendaknya dia juga meniatkan harta itu untuk kedua orang tuanya. Kamu punya harta, mau sedekah kepada orang. Kamu punya harta, mau sedekah kepada masjid. Kamu punya harta, mau sedekah kepada tetangga. Maka niatkan juga sedekah itu untuk kedua orang tua. Ini pesannya Kanjeng Nabi. Idza kana muslima, ini kalau kedua orang tua kita ini Islam, syaratnya harus Islam kedua orang tuanya. Fayakunu liwalidayhi ajruha, maka orang tua kita yang sudah kita niatkan pahalanya untuk kedua orang tua kita, maka orang tua kita akan mendapatkan pahala wa yakunu lahu mislu ujurihima, dan kamu yang bersedekah juga dapat pahala sama dengan pahalanya bapak dan ibu kamu yang kamu kirimi doa tadi, min ghairi ayyangkussa min ujurihima syai'un, tanpa sedikit pun mengurangi pahala daripada orang tua yang kamu kirimi pahala. Kirimi sedekah. Kamu punya uang 1 juta, kamu punya uang 500.000 ya, bapak kamu sudah meninggal, kamu bersedekah, saya sedekah ini ya. Kamu kasihkan sedekah ini kepada orang, kamu kasihkan sedekah ini kepada pesantren. Jangan lupa sebut orang tua kamu. Jangan terus eman-eman kamu. Loh, nanti kalau pahalanya tak kasihkan orang tua, nanti saya enggak dapat apa-apa. Rebutan pahala ambil bapak ibunya. Nanti kalau saya tak kasihkan bapak saya kan enggak dapat apa-apa. Salah kamu cara mikirnya. Kalau kamu bersedekah,
diniatkan juga untuk orang tua kamu, maka orang tua kamu dapat pahala, kamu mislu ujurihima juga sama dapat pahala. Bahkan dikatakan min ghairi ayyang kusso min ujurihima syai'un, tanpa sedikit pun mengurangi pahala yang kamu kirimkan kepada orang tua. Kalau kamu dapat kiriman, kalau kamu ngirim pahala 1 juta ke orang tua, kamu juga dapat 1 juta. Kamu kalau ngirim 1 juta, 5 juta kepada orang tua dapatnya 5 juta. Apa kamu nggak dapat apa-apa? Kamu juga dapat hal yang sama seperti yang terkirimkan kepada orang tua. Bahkan sedekah ini hadisnya paling sahih ya. Makanya kalau saya pernah menerangkan orang tahlilan itu Yasin masih khilaf. Yasin itu masih khilaf, baca Yasin dikirimkan kepada orang meninggal itu masih khilaf. Ada yang mengatakan nyampe, ada yang mengatakan tidak. Baca tahlil juga demikian, ulama masih khilaf. Tapi kalau sedekahnya, berkatnya itu sudah sepakat. Karena memang hadisnya rajulun, gimana hadisnya? Qala atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun. Ada seorang laki-laki yang mendatangi Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, inna ummi uftulitat. Ada seorang laki-laki yang mendatangi Kanjeng Nabi, sa'alan Nabi, bertanya kepada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, inna ummi uftulitat wa azunnuha law takallamat tasaddaqat. Saya meyakini kalau ibu saya bisa bicara akan bersedekah. Fahallaha ajrun in tasaddaqtu anha. Apakah saya dapat pahala ibu saya? Boleh saya berikan kepada ibu saya kalau saya bersedekah? Kanjeng Nabi menjawab, na'am. Ya, ini hadisnya sahih. Sahih Bukhari, sahih Muslim, semua mengkutip hadis ini. Oh berarti ini istimewa ini. Maka sedekah itu malah yang paling inti. Untuk orang tua kita, menyenangkan kepada orang tua itu hadis yang paling sahih malah sedekah. Bahkan saya waktu umroh kemarin itu Imam Masjidil Haram ketika jadi khatib Jumat, dia menganjurkan sedekah kepada orang yang wafat. Nah, pernah saya share itu. Ada sahabat tanya sama Kanjeng Nabi apakah dapat ini, beliau juga menganjurkan. Bahkan ada hadis yang mengatakan untuk membangunkan ini biar pahalanya nggak habis-habis, membangunkan sumur dipakai terus, diniatkan untuk kedua orang tuanya. Itu istimewa. Biar pahala orang tuanya terus mengalir. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'watul walidati asra'u ijabatan. Nah ini, kenapa doanya ibu itu lebih mustajab? Ibaratnya si Dimas minta ke Pak Sudiono, Pak Sud, atau Fadil minta ke Pak Selamat, itu belum diijabahi. Pak Seniman, ya. Minta kepada Pak Seniman 1 kali doa, 2 kali doa. Tapi kenapa kalau ibu yang doa itu kok cepet? Nyampe. Saya itu punya apa ya dulu di Lirboyo ini. Waktu saya masih mondok itu, saya punya kebiasaan. Kalau saya susah, kalau saya sumpek, itu pulang nyampe di rumah, ketemu dengan ibu saya cium tangannya, saya minta didoakan. Itu enggak akan berjarak lama, Allah akan mengabulkan apa yang kita inginkan. Makanya saya ketika ibu saya wafat itu drop betul. Karena ini bagian yang tukang minta doa ini sudah enggak ada ini. Kita doa sendiri kadang-kadang enggak mustajab. Makanya kamu mumpung orang tuanya masih ada, ayo. Jangan orang tuanya masih ada diseltai melolo, dimintai uang melolo. Da'watul walidati, doanya seorang ibu asra'u ijabatan, itu lebih mudah diijabai, lebih cepat diijabai. Gila ya Rasulullah. Kemudian ada yang tanya kepada Rasulullah, lima dzaka ya Rasulullah. Kenapa bisa demikian ya Rasul?
Kenapa doanya Pak Bapak ini tak pakai mandi? Ya. Kalau kamu sudah nikah, ya, faiz, doa sama Allah dengan istrinya jauh. Ya, jadi Pak Bapak ini, calon-calon Pak Bapak ini, kan kamu calon Pak Bapak ini, sekarang kan cong-kacong. Besok calon Pak Bapak. Kenapa kok doanya Bapak-bapak enggak begitu mandi, sementara doanya ibu sangat mustajab. Walaupun ibunya itu enggak patek edep. Walaupun ibunya enggak patek bagus, itu kalau itu orang tua kamu itu lebih mustajab. Makanya guru saya kan sering ngomong kayak gini. Kamu berguru nih kepada orang ulama ini, walaupun ulama kamu biasa-biasa, guru kamu lebih mustajab daripada mereka yang istimewa, hebat, tapi bukan guru kamu. Sama dengan orang tua kamu sendiri itu mustajab, nggak usah kamu nilai, orang tua saya kok tak pada edep ya. Tetap mustajab, doanya ibu itu tetap mustajab. Walimadaka, kenapa bisa demikian ya Rasul? Dijawab sama Kanjeng Nabi, iya arhamu minal ab. Bapak itu atau ibu itu lebih arham, lebih belas kasihan, lebih neser kalau Maduranya, lebih punya rasa kasihan tinggi kepada kepada anaknya daripada bapaknya. Anak kalau sakit itu bukan lari ke bapak. Saya ini kalau sakit, saya sendiri kalau sakit, itu kalau ke bapak saya ada, tenang. Tapi kalau nggak ada ibu saya, susah. Ya, kamu rasakan sendiri coba. Kamu kalau sakit, sak dekat-dekatnya kamu dengan bapak kamu, tetap yang dicari ibu, apalagi anak yang masih menyusu. Yang dicari tetap ibunya. Arham, ibu itu lebih rahmat. Kamu ibu itu biasanya gampang nangis. Anak jatuh itu bapak anak main-main loh, uji, AK jatuh gitu, jebret, santai saya, aman. Tapi kalau tahu ibunya, nangis ibunya, oh, dalam hati saya lebay. Lah, laki-laki loh iso ngomong lebay, istrinya nangis loh iso ngomong lebay. Aneh laki-laki itu. Anak naik sepeda jatuh jebret, ibu lari walaupun gimana, aduh nak gimana kakimu nak, bapak cuma lihat, enggak apa-apa, semua santai. Bapaknya rada kurang ajar ini, pintar memproduksi tapi kurang tanggung jawab dia. Ya, ya, ini bapak ini ya, makanya bapak ini kalah mandi doanya dengan ibu. Tapi oleh ibu kamu ada apa-apa sedikit mesti nangis, mesti gampang nangis sih gampang karena lebih rahmat. Wa da'watur rahim la taskut. Ini dawai Kanjeng Nabi. Wa da'watur rahim la taskutu, dan doanya orang yang berbelas kasihan itu tidak akan pernah ditolak. Makanya kenapa alasannya kok ibu doanya lebih mustajab, karena doanya ibu seorang ibu itu dia lebih belas kasih daripada seorang ayah. Maka cuman ayah ya jangan diremehkan, laki-laki itu enggak pernah cerita. Iya enggak? Laki-laki itu enggak pernah bicara, tapi dia akan hanya mampu tidak ngomong. Laki-laki itu enggak bicara, tapi dia membuktikan tidak perlu berkata-kata. Enggak perlu ono laki-laki keluarkan kata-kata, enggak ono laki-laki kata-kata itu. Enggak ada. Coba bapak kamu, enggak pernah dia kata-kata sama ibu kamu, "Dek, akan aku agak on." Ya. Enggak ada laki-laki itu, "Dek, tenang dek, akan aku tanggung jawab." Enggak ono, bapak kamu enggak pernah ngomong. Tapi kenapa bapak-bapak kamu kok bisa hitam semua? Karena dia kerja. Makanya laki-laki itu enggak bercerita. Sih, moro-moro stroke mate. Laki-laki seperti itu ya. Kamu cek coba sekarang, laki-laki dengan perempuan itu kesadaran umurnya ke tingkat
hidupnya lebih tinggi perempuan. Ya, karena laki-laki nggak cerita, langsung plek innalillahi ya. Ya, laki-laki. Sudah, ini bagaimana kita memuliakan orang tua kita agar orang tua kita itu senang kalau sudah wafat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir